9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama, dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali, Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Ada teman saya yang tiba-tiba bilang, apa sih sebutin satu aja yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya kamu gila jadi orang. Kamu mudik pakai jalan dibangun oleh siapa? Pakai rel yang dibangun oleh siapa? Pakai pelabuhan yang dibangun oleh siapa? Kan kamu nikmati. Ada banyak orang, baik yang terbuka maupun tidak terbuka, yang secara terang-terangan mengatakan kecewa dengan Pak Jokowi. Bahasa lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legacy yang hebat itu bisa dipertahankan. Dan beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga. Terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan bro, di tim transisi dulu 2014 saya yang namanya infrastruktur bidang saya. Jadi saya merasa ya agenda-agenda itu tercapai. Tapi banyak bagian juga tidak. Dan yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang pernah bersamanya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak nama lagi yang lainnya. Coba sampaikan kepada kami, Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir, tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana Bang? Enggak, seperti yang kita kan bahas tadi soal hukum misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama. Dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik Bang. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak judgement moral dalam politik? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali sifatnya universal Bang. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab Bang. Saya baru 2 bulan ini Bang.
harus menjawab semuanya. Enggak, saya enggak komplain soal ini. Tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness, Bang. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir kita. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud, di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah, Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada, Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh, Bang, satu ke atas, satu ke samping, satu itu nggak boleh maju pilkada, Bang. Ntar dulu, kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya, undang-undang. Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju, anak nggak boleh maju. Ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu, ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis, saya ingat. Iya. Gitu. Karena kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud, Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud itu sekitar 2015, 2016. Iya, 2015. Ya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang mau maju pilkada, Bang. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dia nggak fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut, karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Bro, terakhir, ada kata yang akhir-akhir ini semakin muncul ke publik tentang meninggalkan atau ditinggalkan ramai-ramai. Seperti itulah kekuasaan. Datang dan pergi, kadang-kadang kita tidak sadar, oh ternyata udah pergi lagi kan gitu ya. Tapi kemudian ketika Presiden mengatakan seperti itu, dalam hal ini Pak Jokowi menjadi istimewa. Karena Pak Jokowi itu dunianya Anda mengatakan approval ratingnya beliau itu luar biasa tinggi. Tapi pada wilayah elit ternyata tidak terjadi. Apa yang terjadi? Tapi justru saya memaknai ini sebagai guyonan, Bang. Pidato Pak Jokowi waktu itu adalah guyonan segar di Partai Nasdem. Karena buktinya kan Pak Jokowi hadir di kongresnya PAN. Pak Jokowi hadir di ininya Nasdem. Pak Jokowi hadir di acaranya Golkar, Gerindra. Pak Jokowi hadir di acaranya Gerindra. Jadi sebenarnya kalau itu mau dimaknai macam-macam sudah terbantahkan selain guyonan, Bang. Kalau dimaknai selain guyonan menurut saya itu sudah terbantah karena Pak Jokowi diundang semua, Bang. Bukti bahwa Pak Jokowi kan nggak ditinggalkan. Jadi partai mana yang meninggalkan kan nggak ada. Gitu. Jadi lebih kepada guyonan aja menurut saya. Guyonan aja menurut Artinya seorang Hasan Nasbi sekarang kepala kantor kepresidenan, komunikasi kepresidenan, yakin betul bahwa tak ada tinggal meninggalkan itu kelak ketika Pak Jokowi berakhir. Gini, Bang, nanti kan pasti ada yang berbeda. Ketika Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden kan tentu hal-hal yang selama ini beliau nikmati sebagai presiden tentu tidak ada lagi. Nah, perbedaannya menurut saya itu, Bang. Pengambil keputusannya yang biasanya Pak Jokowi kemudian beralih ke Pak Prabowo. Yang berbeda kan itu. Tapi kalau menurut saya nanti masyarakat juga akan melihat dengan sendiri betapa banyak yang sudah diperbuat oleh Pak Jokowi terhadap bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin kita itu ada yang dia perbuat, ada salahnya dia, Bang. Tapi ujungnya setelah waktu berjalan, masyarakat kita akan melihat apa yang sudah dia perbuat, Bang. Presiden kita tuh nggak ada yang nggak ada kontroversial, Bang. Mulai dari Bung Karno, tapi yang kita ingat bukan dosanya Bung Karno, Bang, tapi jasanya Bung Karno. Pak Harto pun
Ada orang yang masih ingat-ingat jasanya Pak Harto karena masih banyak aktivis reformasi. Tapi sebagian masyarakat sekarang sudah mengingat jasanya Pak Harto. Pak SBY, orang mengingat jasa Pak SBY. Ibu Mega, orang ingat jasanya Ibu Mega. Nanti menurut saya ada pihak-pihak yang hari ini, saya nggak yakin itu juga banyak, Bang. Maksudnya bagiannya mungkin presentasinya tidak mayoritas. Orang yang menganggap Pak Jokowi gagal. Ada teman saya yang tiba-tiba bilang, apa sih sebutin satu aja yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya kamu gila jadi orang. Kamu mudik pakai jalan dibangun oleh siapa? Okay. Pakai rel yang dibangun oleh siapa? Pakai pelabuhan yang dibangun oleh siapa? Kan kamu nikmati. Yang dibangun oleh presiden ini bersama jajaran pemerintah itu nggak sendiri. Bersama jajaran pemerintah kan kita nikmati sama-sama. Bahwa ada orang punya kekurangan, iya ada kekurangan. Tapi jangan lupakan jasa. Makanya kalau Pak Prabowo itu selalu pidato, yang kita nikmati hari ini itu berkah dari jasanya Bung Karno, berkah dari jasanya Pak Harto, dari Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi. Pak Habibie, saya mau lanjutkan itu. Nanti apa yang kita dapat di ke depan kan akumulasi dari semua presiden ini, Bang. Kalau ada satu presiden buruk sekali, kemudian ada presiden satu tanpa celah, saya rasa nggak begitu, Bang. Ya, menurut saya kalau hitung-hitungan kalkulatornya tetap lebih banyak jasanya dibandingkan kekurangannya. Jadi begitu cara kita melihatnya. Ini bukan soal pendirian moral, Bang, tapi pendirian yang fair harusnya begitu. Karena kita nggak ketemu dengan orang yang tanpa salah, Bang. Orang yang tanpa kekurangan. Bahkan mungkin kita juga nggak akan ketemu dengan orang tanpa masa lalu, Bang. Yang tiba-tiba turun dari surga kemudian datang sini, saya nggak punya dosa kok gitu. Mungkin kita nggak akan ketemu yang seperti itu. Jadi menurut saya ya ini yang mau kita sajikan. Tapi saya nggak anti, Bang, sama orang yang kritik, orang yang kontra, orang yang menolak. Karena buat saya itu sudut pandang baru. Yang saya anti itu DFK, Bang. Disinformasi, fitnah, kebencian. Karena ini nikmat rasanya, tapi itu menghancurkan bangsa. Banyak bangsa ini sudah hancur gara-gara itu. Bukan gara-gara kritik, Bang.